Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, kita akan mengulas buku pamungkas yang sudah diterbitkan oleh Dek Hanif Alatas bersama dengan kawan-kawannya. Isi bukunya seperti apa? Saya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga 566 halaman itu saya print out. Ini, saya print out menjadi 3 cover buku, 3 buah buku, karena nggak mungkin satu buku dijilid terlalu tebal, nanti staplesnya kalah. Saya print out untuk menghargai hasil karya dari kawan-kawan yang ada di Rabithah Alawiyah kemarin, yang telah merumuskan hasil kecerdasannya untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum mengetahui jelunturungnya masalah penasaban ini. Kita akan membedah satu persatu poinnya saja, tidak secara terperinci atau realnya, karena saking banyaknya halaman yang ada. Kita akan mencari kesalahan. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi, perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Abaikan saja, karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya, 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan, yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Nah, saya acungi jempol ya, kecerdasan Dek Hanif Alatas dengan kawan-kawannya. Oke, kita akan membahas keabsahan nasab Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya, penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji. Buku keabsahan nasab Alawi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya pembatalan nasab Alawi. Pembatalan nasab Alawi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menau ya, diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Nah, penulisnya ini terdiri dari Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Muhaimin Bahiruddin, Dek Wafi, dan Muhammad Asgab alias Aventador. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Ada penyuntingnya, dan ini dicetak di Jalan Raji RT 4. Itu kalau berupa buku cetakan, saya akan mencetak sendiri. Nah, ini ada sambutan dari ulama-ulama yang pro dengan mereka. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Sa'adullah Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Ini termasuk Ketua Ikatan Alumni. Sidogiri sudah berhasil dipecah menjadi 2 kubu, pro dan yang kontra. Tapi insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, sekarang sudah banyak yang pro dengan kebenaran, bukan pro dengan Kiai Imad dan kita atau dan kawan-kawan, tidak. Nah, ini mengatakan kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah semisal meminta bukti tes DNA. Inilah yang namanya hidayah itu belum turun kepada beliaunya, Yai Ahmad Sa'adullah Abdul Alim. Kita ini dikatakan sebagai orang yang sesat. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat atau opini sesat yang membatalkan keabsahan nasab. Jadi kita ini dikatakan sesat. Sesat itu kalau kita
membatalkan nasabah Alawi berdasarkan asumsi, berdasarkan pemahaman kita sendiri, tidak ada rujukan kitabnya. Nah, itu namanya pemahaman yang sesat. Terus yang kedua, Raden Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi ulama Madura ini cuma sambutannya cuma beberapa kalimat. Alhamdulillah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kami bergembira dengan terbitnya buku ini. Kami berharap kepada oknum siapapun untuk tidak semena-mena mento'en. Salah paham. Kita ini tidak mento'en. Mento'en itu menyacat, mencela nasab seseorang. Kita tidak mencacat, tidak mencela, menghina nasab seseorang, cuma meluruskan. Tapi mereka merasa tercela sendirinya, merasa terto'en, ya. Kami tidak pernah mento'en nasab seseorang. Nasab Wali Songo pun tidak pernah kami mento'ennya. Tapi salah paham, salah persepsi. Karena hal ini perbuatan tercela. Kami juga berharap hubungan baik antara Sadah Habaib dan Sadah Duriyah Wali Songo terus terjalin dengan baik sehingga sesama Duriyah Rasulullah SAW bersinergi dan khidmat melayani masyarakat. Amin. Ini masih sambutan pengantarnya masih bagus. Kalau Kiai Haji Raden Muhammad Rofi'i Baidowi ini masih bagus, nggak panjang, nggak lebar ya. Langsung to the point aja nih. Nah ini yang Kiai Haji Najih Maimun Zubair ulama Jawa Tengah ini. Nah ini yang panjang ini. Masih belum open minded. Selama 3 tahun ini masih all close minded, berdasarkan keyakinannya saja. Berdasarkan keyakinan, nggak mau menerima masukan, menoleh kiri dan kanan, apalagi depan dan belakang. Kita ini termasuk orang yang kufur karena mento'an nasab wan niyahah alal mayit. Kita masuk dalam kategori aton binasab. Nah ini banyak, ada beberapa halaman. Nah, kita bahkan dikatakan iblis sukana aliman kabiron waqad adalla alaman katsiron. Iblis dulunya adalah sosok yang sangat berilmu, namun ia telah menyesatkan banyak sekali umat manusia. Jadi kita ini termasuk ya iblis. Izazil. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, inilah yang namanya apa ya? Orang sesat menuju sesat. Orang Syiah menuju orang lain Syiah. Dia sendiri PKI menuduh orang lain PKI. Nah itulah namanya orang itu kalau nggak mau gerayai awake dewi, nggak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi diri. Nah, ini banyak ini. Ya, Haji Muhammad Najih Maimun Zubair yang sudah kami counter dalam satu video di Karma 212 khusus untuk beliau. Untuk beliau nih. Terus ada lagi Kiai Haji Abdullah Mukhtar ulama Jawa Barat. Lah ini hampir sama seperti Kiai Haji Abdullah Nuh pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ya, kita ini masih belum memiliki sifat kewaspadaan diri. Sama seperti Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Beliau seorang Sunni yang murni, Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhab Syafi'i, tapi tidak mengerti bahwa Pak Alawi itu bukan Asy'ari dan Maturidi, tapi lebih mendekati Syi'i. Nah inilah kurangnya meneliti, hati-hati dalam persepsi, ya, dalam memahami. Jadi jangan terkecoh loh ya, Prof. Yai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat, jangan terkecoh. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Ada cerita tentang sebelum Allah menurunkan bala atau musibah bencana itu harus izin dulu kepada wali kutub dari antara mereka. Itu berarti bukan irodah. Allah tidak memiliki sifat 20 itu. Wujud hitam, bakok, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, mutakalim. Tidak masuk muridan, tidak masuk memiliki sifat wajib irodah. Karena ada karohah, terpaksa harus izin dulu kepada wali kutubnya. Nah, ini diyakini oleh Pak Alawi. Berarti itu bukan faham Sunni, Asy'ari, Syafi'i, Maturidi. Nah gitu ya Pak Yai, Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Ya, semoga Allah memberikan hidayah ya. Jadi masuk ke pengantar beliau cukup banyak ya. Tapi kita tetap dikatakan sebagai pembenci dan akan mati dalam keadaan kafir. Allah wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafirun. Jadi kita itu dikatakan pembenci ya keluarga Nabi. Dari mana pemahaman itu? Yai? Ya mengikuti kajian-kajian kami secara menyeluruh dari dulu sampai kini ya, biar tambah ya bisa mendapatkan referensi. Kita ini tidak pernah membenci keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, justru meluruskan ya pengkaburan, pembajakan yang mengotori kesucian keluarga Kanjeng Nabi Muhammad
Wa mamma ta'ala budi ali Muhammad lam yashumma raihatal jannah. Tidak sampai bisa mencium bau surga. Termasuk tapi ini orang kafir. Nah inilah. Menyadarkan orang awam itu lebih mudah daripada menyadarkan orang alim yang belum sepenuhnya alim. Alim menurut standar komunitas, belum bisa dikatakan alim menurut standar formalitas. Nah ini, beliau mencatat lagi keterangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddani saking tidak mau objektif di dalam membaca kitab beliaunya. Nah ini, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pimpinan Ponpes An-Nizam. Terus ada lagi Prof. Kiai Haji Syukron Makmun lah, ini ulama sepuh ini. Saya sangat bangga dengan beliau sebenarnya. Cuma beliau masih dalam tahapan pencarian jati diri di akhir-akhir usia sang kiai. Beliau insya Allah beberapa hari lagi akan mengisi pengajian di acara Kholbah Sunan Giri Gresik, insya Allah, karena beliau masih ada duriyah. Kami sempat akan bertemu dengan beliau Romo Kiai Haji Syukron Makmun, tapi karena beliau masih belum sadar, percuma kami menemuinya. Nanti kami akan dimusuhinya malah. Ya. Nah ini, beliau menulis cukup panjang, ya, dan bahkan mengatakan Syekh Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin saja, menginspek Alawi, nggak tahu kitabnya. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ya, ditulis juga. Syekh Ali Jum'ah itu juga menginspek nasabnya Ratu Elizabeth Inggris, Pak Yai. Syekh Ramadan Al-Buti, ya, ini dari Suriah, Damaskus Syria atau Suriah, ya, yang almarhum pada waktu fitnah perang Dajjal antara pemerintah dengan rakyat. Syekh Nawawi Al-Mbah Khalil Bangkalan. Selalu menyebutkan nama-nama yang tidak bisa diverifikasi karena sudah meninggal dunia. Nah ini terus begitu, itu ciri khasnya. Pak Yai Syukron Makmun Bangka Sobapes Darul Rahman. Darul Rahman adalah rumahnya tempat kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batlan warzuqna ijtinabah. Harusnya ada haknya, rujukan atau ke hak dan ke batil, ada haknya. Tiba'ah wa arinal batila batlan ijtinabah, begitu. Tapi ya enggak apa-apa. Jadi beliau berdoa semoga Allah memberikan petunjuk, ya, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau yang hak diikuti, yang batil ya dijauhi. Beliau doanya sudah cukup bagus, ya. Romo Kiai Haji Syukron Makmun yang sangat-sangat kami hormati dan takzimi. Semoga mendapatkan hidayah dari Ilahi Rabbi, amin amin ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Beliau masih dalam rangka pencarian jati diri. Semoga di usia yang sepuh, yang termasuk mubalik yang paling sepuh yang kami kenal selama ini, yang masih energik, sekelas dengan Raden Haji Omah Irama. Terus berikutnya Buya Tubagus Haji Ahmad Qurtubi Jailani, ulama Banten. Nah ini Buya Qurtubi yang diam saudara itu. Nah, jadi ciri khas beliau itu diam saudara. Nah ini beliau Tubagus termasuk bangsawan dari Banten, sama dengan Tubagus Nur Faudil. Ya. Nah, beliau sebenarnya sambutannya tidak terlalu banyak, tapi sangat menggelitik, sangat menggelitik. Buya Qurtubi, semoga panjenengan diberi hidayah dari Ilahi Rabbi. Hidayah itu milik Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Tetapi kalau doa ihdinas siratal mustaqim itu jangan baca terus. Jangan baca terus dengan meresapi sepenuhnya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Terus Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakit, ulama Kalimantan. Nah ini ada ulama Kalimantan yang pro Ba'alawi ini, Barabai Kalimantan Selatan. Beliau Kiai Haji Muhammad Bakit nggak ingat, ya, dulu Sultan Hidayat sampai diusirkan ke Cianjur, Jawa Barat ini. Tapi Pangeran Antasari yang lain-lainnya banyak ditangkapi. Lalu yang paling fatal itu adalah pengkhianatan dua orang Habib, Syarif Alaidrus bin Syarif Ali Alaidrus Subamban dan Muhammad Akil. Dua komplot Habib ini bersekongkol untuk mendapatkan wilayah yang ada di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu sekarang. Ya, akhirnya dikasih kue itu oleh Belanda sebagai jasanya. Telah menangkap seorang Kiai Demang Lehman yang memiliki dua pusaka keris singkir dan tombak kalibrah. Tidak siap siaga menghadapi musuh, ya, diluntuti senjatanya oleh para penyamun-penyamun yang ingin mendapatkan hadiah. Akhirnya ditangkap. Beberapa tahun kemudian digantung di alun-alun Martapura. Coba dengan bayangkan, seorang pahlawan tidak didampingi oleh keluarga pada waktu penggantungan itu, tidak disaksikan oleh masyarakat, tapi tegar sebagai pahlawan Banjar. Ini yang harusnya menjadikan tiru Pak Yai Bakit.
Nah, ini nggih, tolong diingat. Raden atau Kiai Demang Lehman dipenggal kepalanya, dibawa ke Museum Leiden Belanda sana. Naudzubillah, perjuangan rakyat Banjar, berapa puluh ribu nyawa melayang. Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin pimpinan Ponpes Darul Martapura. Lah ini beliau Kiai Demang Lehman itu digantung di alun-alun Martapura dengan malam belani Pak Alawi piye to Ki? Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin pimpinan Ponpes Darussalam Martapura Kalimantan Selatan. Ingat Kiai Demang Lehman. Baca sejarah Perang Banjar. Apa yang terjadi pada waktu 1800-an itu, 1800 mulai ditangkap ya 60-an ya. Ayo. Ingat ya. Ingat leluhur kalian. Nah, ini Al-Fakir Ilallah Kusnuddin Ibnu Hajj Badruddin. Terus berikutnya Prof. Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LC Desa PhD ulama. Nah, ini Ustadz Abdul Somad. Nah, ini gara-gara perempuan bisa mengalahkan segalanya. Gara-gara istrinya itu ya ada darah Yaman ya. Tapi sebenarnya bukan Pak Alawi, tapi beliau ikut-ikutan ya. Tanah Tarim itu tanah suci, nggak usah diaspal itu, nanti menghilangkan kesucian tanah jalan-jalan yang ada di Tarim. Jadi Ustadz Abdul Somad, tolong jenengan itu terkenal ya karena medsos, ya, terkenal karena kesederhanaan, ya, terkenal karena tidak berkasta-kasta dalam hidup berbangsa, bernegara dan beragama. Kembalikan ke asal muasal, asal usul panjenengan, aslinya itu, aslinya. Tolong yang salah ya salahkan, yang benar ya benarkan. Ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Dan jenengan menulis di sini nih, dalam buku ini diungkap kesaksian lebih dari 100 ulama, enggak usah 100. 10.000 ulama itu loh. Kalau nggak nyambung, ya akan tersesat dari tujuan utamanya. Sama seperti ini loh. Ini ada gerbong, jumlahnya 180 ya, atau 280 ya, atau 1000 lah ulama. Gerbong. Lokomotifnya ini sebenarnya ada perintah tujuannya itu ke Jakarta, tapi nyasar ke Bandung, gitu. Sampai ke Jakarta pun nggak sampai, ya sampainya ke Bandung, karena nggak nyambung itu tadi. Lah, gerbong yang pertama itu dibawa oleh Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Atau 650 tahun, gerbong pertamanya itu adalah Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Gerbong-gerbong berikutnya ini mengikuti saja. Karena gerbong yang pertama yang dibawa oleh lokomotif Syekh Ali atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi nggak nyambung. Ya putus 650 tahun. Surah Al-Istifaldoh, Ijma, Isbatun Nasab, ya, Syahadah, Iqrar, percuma, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Gitu loh, G. DUAS. G. Jadi, tolong, gelar yang begitu banyak yang jenengan sandang ini sebagai amanah ya, untuk ummah. Bukan untuk diri panjenengan sendiri. Pengasuh Mahat Az-Zahra Riau, visiting profesor pada Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, profesor adjunks pada University Malaysia Sabah dan University Islam Malaka. Sudah ada 7 ulama yang memberi kata pengantar di awalnya, dan ada prolog lagi dari Syekh Hanif dan lain-lain ini. Nah, ini benar dan jadi Syekh Hanif. Sampean selalu mengedepankan ya, hadis Nabi, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala hadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka ada minan nar. Tapi ini tidak jenengan resapi. Hanya jenengan baca berkali-kali atau jenengan lihat saja berkali-kali. Tidak jenengan resapi. Ini hanya sebagai dalih untuk pembenar nasaban jenengan. Ya kapan hidayah menyertai gitu. Nah, ini. Terus bab kedua, keabsahan nasab Ali menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah. Oke, kita akan uji. Tolak ukur keabsahan nasab itu dari mana? Dari mana? Jangan mengatakan Kiai Haji Madudin Utsman itu bukan ahli nasab, ilegal. Zamannya itu berbeda. Sekarang ini manusia selalu mencari sesuatu yang praktis dalam hidupnya. Sesuatu yang sulit dulu, sekarang harus mudah dalam mengaksesnya, simpel dalam pemahamannya, penyampaiannya. Jadi apa yang kami sampaikan ini sangat sederhana dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bukan akademik, bahasa-bahasa biasa saja, supaya enak dipahami oleh semua kalangan, dari atas sampai yang atas, dan terus sampai atas dari bawah, dari atas sampai bawah, atau bawah dari atas sampai ke atas.
isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap, lah ini yang non Ba'alawi. Ini katanya An-Nasabah Ibrahim Ibnu Mansur. Ini ada bukunya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Jangan dinukil yang menguntungkan ya, sesuai dengan kepentingan saja. Ini Al-Bakhis As-Fil Ansab Khalil bin Ibrahim. Ya. An-Nasabah Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat 880 Hijriah. Memang pertama kali nasabah atau pakar nasab yang menulis Abdullah Al-Muntakil ila Hadramaut itu Muhammad Kadzim. Nah, Muhammad Kadzim ini tidak menulis satupun nama Alwi yang menjadi saudaranya Habib atau Jadid. Muhammad Al-Kadzim ini mengambil referensi dari As-Suluk. Jadi Ba'alawi itu bukan saudaranya Bani Jadid, tetapi Ba'alawi itu adalah keturunannya Bani Jadid. Saya memiliki 2 manuskripnya An-Nafah Al-Ambariyah. Nanti Pak Insya Allah akan kita kupas kembali isinya. Jadi di sini tidak ada keterangan tentang Alwi. Abi Alawi itu adalah keturunannya Habib bin Ahmad bin Isa. Nah ini tulisannya jelas. Nggak ada kepentingan, nggak ada urusannya dengan nasabah Alawi itu, nggak ada. Ini ada Ba'alawi tapi Ali Abi Alawi itu wahwa Abu Alawi bin Abdul Hadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid atau bin Jadid. Nah dari sinilah Bani Alawi itu memiliki asumsi bahwa mecah sendiri dari Bani Jadid, akhirnya menjadi saudaranya Jadid selain Basri Alwi itu, gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada hubungannya. Terus berikutnya An-Nasabah Said Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi 996 Hijriah dalam kitab Tuhfah. Kita sudah pernah sampaikan itu 650 tahun, tapi di situ tidak menyebutkan Ali Khalil Islam. Dan anaknya Muhammad Syekh Mirbat itu langsung sampai Abdul Malik yang katanya hijrah ke India, nggak sesuai, nggak nyambung dengan kitab asal sebelumnya. Karena Said Muhammad As-Samarqandi ini menulis berdasarkan catatan santri, ta'liqat saja, tidak berdasarkan referensi yang diverifikasi. Nah ini sudah tidak sesuai. Benar memang Said Muhammad As-Samarqandi adalah orang yang pertama kali menyebut nama Alwi ya dari anaknya Abdullah, baru pertama kali. Kalau An-Nafah Al-Ambariyah bukan Alwi tapi Ali Abi Alawi min Durriyati Jadid. Nah, itu gitu. Terus berikutnya Said Domin, nah ini mulai abad 11 Hijriah. Jadi enggak ketemu. Nah, ini sudah termasuk yang paling fatal itu An-Nasabah Al-Hafidh Murtado Az-Zabidi. Ya, ini masih terus diulang disebutkan. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid An-Nasabah Muhammad Murtado Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 Hijriah, pengarang kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, selalu begitu. Pasti. Ngalem nih kurang luar biasa. Ngarang kitab Ar-Radul Jali fi Nasabi Bani Alawi, kitabnya ini. Tapi ini kitab palsu yang disandarkan kepada Said Murtado Az-Zabidi. Palsunya di mana? Banyak. Tapi yang dituliskan oleh Dir Hanif dan kawan-kawan ini bukan yang hasil dari tahqiqan Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'zib, tapi yang Arif Abdul Ghani yang satunya. Saya punya. Kenapa kok saya mengatakan kitab Ar-Radul Jali ini palsu? Kesalahannya lebih dari 7. Dan kesalahan itu fatal. Tapi kenapa kok disebutkan di sini? Kan jelas di sini. Nah, ini loh. Putranya Imam Ahmad itu ada 2. Yang pertama Muhammad, yang kedua Abdullah, wakilah bitazhir Ubaidullah. Hakadza hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu wafatnya tahun 236 Hijriah. Abdullah atau Ubaidillah itu belum lahir. Orang yang sudah meninggal dunia 59 tahun kok bisa meramal orang yang akan lahir ya setelah 59 tahun meninggal dunia? Kan aneh ini. Mus'ab Az-Zubairi memiliki karya kitab Nasab Quraisy. Tidak ada satupun yang menyebutkan sesuai dengan yang disebutkan oleh Said Murtado Az-Zabidi katanya gitu. Tapi belum tentu ini qala Said Murtado Az-Zabidi. Begitu juga mencantumkan nama Abu Nasr Sahil Al-Bukhari. Abu Nasr Sahil Al-Bukhari itu wafat tahun 341. Ini kitabnya silsilah juga tidak menyebutkan nama Abdullah, itu tidak ada. Hanya sekedar klaim-klaim saja.
Ini kebiasaan. Sama seperti Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid yang tumpang tindih ketika menyebutkan hijrahnya Imam Ali Khalid Ihsan dengan wafatnya. Wafatnya tahun 522. Lalu hijrahnya ke 561. Jadi itu wis 39 tahun meninggal dunia kok hijrah itu. Jadi kitab ini kok masih dipakai oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan dalam menetapkan nasab Ba'alawi sekaligus mengesahkannya. Ini bagaimana? Padahal di sini juga disebutkan bahwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah beserta dengan rombongannya itu pada abad ketiga. Aslinya ketiga, tapi dirubah oleh pentahkiknya, ya. Mungkin penyalin yang pertama, mungkin Habib Ali bin Thohir Al-Haddad, ya. Qurnir Rabi' itu abad keempat. Ya, berarti 317 itu abad keempat memang. Tapi kalau Qornis Salis ya 200-an ke atas sampai angka 400 itu Qornis Salis. Nah ini yang tidak dipahami. Tapi dirubah menjadi Qurnir Rabi'. Begitu juga ketika hijrah ilal masyriq, ya. Dan di situ katanya disebutkan oleh Syaraf Al-Ubaidili. Nah inilah yang namanya kesimpang siuran data, dirubah sesuai dengan kemauannya. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinah ilal Basrah. Karena memang tempat tinggalnya Syekh Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu ya di Madinah, lalu hijrah ke Baghdad, Irak. Nah ini dari penyebutan seorang tokoh Mus'ab Az-Zubairi dan Abu Nasr Sahal Al-Bukhari, pengarang kitab Sirus Silsilah dan kitab Nasab Quraisy karya Mus'ab Az-Zubairi itu sudah salah. Loh, belum lahir kok, Abdullah belum lahir kok sudah diakui, ya. Katanya yang lebih tahu itu adalah orang yang berada di tempatnya, aslinya seperti itu. Ini kan ya klaim-klaim saja. Terus begitu juga An-Nasabah Syekh Syaraf Al-Ubaidili katanya mengisbat. Enggak, Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu hanya menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Muhammad. Enggak ada keterangannya Abdullah, lalu Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi, Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad, Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, dan seterusnya sampai ke bawah tidak ada. Nah inilah klaim-klaim sepihak itu sejak dulu. Nah ini terus ada abad ke-13, nah, ini sudah mulai abad-abad termuda. Jadi nggak nyambung. Ini sudah mentok, nggak bisa dicari lagi, ya batal. Mohon maaf, batal, nggak bisa. Coba pelajari lagi kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Di sini ada keterangan-keterangan bagaimana cara menetapkan nasab itu. Termasuk di antaranya misalkan ada kata-kata ijma. Ijma jawabannya dengan buka di kitab Maratibul Ijma karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nanti akan tahu isinya seperti apa. Ijma itu yang seperti apa? Ijma itu kalau tidak ada yang menentangnya itu namanya ijma. Baru bisa diijma, kecuali Syiah loh ya. Kalau Sunni ijma itu harus tidak ada yang menentangnya. Kita Maratibul Ijma fil ibadat wal muamalat wal i'tiqadat Imam Hafidz Ibnu Hazm Az-Zahiri. Beliau termasuk mazhabnya Imam Syafi'i dulu pertamanya, lalu pindah ke mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi beliau sangat profesional, ya. Sangat profesional. Ijma itu seperti apa itu diterangkan betul oleh beliaunya. Wa bihadza yu'lamu anna al-ijma' hujjatun maqtu'un 'alaiha. Yang pasti yajibu al-masir ilaiha wa tahrumu mukhalafatuhu wa la yajuzu an tujtama al-ummah 'alal khata'. Jadi tidak boleh tiba-tiba mengijma, sepakat. Sudah disepakati semua. Siapa yang menyepakati? Memang sejak awal nasab Ba'alawi itu sudah banyak yang menolak kok. Pertama kali hadir di Hadramaut itu sudah disangsikan, diragukan oleh penduduk asli Hadramaut tentang keabsahan nasab mereka. Hijrahnya pun tidak usurus salis atau usurur rabi', tidak. Sesuai dengan Syekh Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman dari Bani Al-Ahdal, bahwa hijrahnya leluhur Bani Ahdal itu pada abad ke-6 Hijriyah. Nah terus siapa yang 317 hijrah itu dari Basrah ke Yaman itu, mulai mampir Madinah, Makkah, lalu ke Husayn Sajrain dan seterusnya dari provinsi Hadramaut itu. Wafatnya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham itu 540 Hijriyah, tidak nyambung dengan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat.